Lebih baik malu-malu atau tak tahu malu? Ayo pilih yang mana? Agak bingung ya? Coba kita lihat apa yang Allah pesankan untuk kita di dalam Quran surat Fussilat ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Lakukanlah apa saja yang kamu mau sesuka hatimu. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maka kalau misalkan kita juga ditanya tentang lebih baik malu-malu atau tak tahu malu, tentu harus kita pahami dulu nih. Kalau mendefinisikan apa itu malu, mungkin bisa kita kategorikan menjadi dua ya. Malu yang pertama, umumnya setiap manusia memiliki rasa malu itu. Dan bahkan pasti dari diri kita semuanya pasti pernah mengalami rasa malu itu. Apa sih yang dimaksudkan malu yang pertama? Rasa malu yang timbul karena suatu kondisi, suatu kejadian yang memang membuat kita itu menjadi minder. Misalkan contoh, tiba-tiba bangun tidur, ada tamu, rambut kita amburadul misalkan untuk yang laki-laki. Saat jalan-jalan, kita tergesa-gesa mau memegang tangan saudara kita, ternyata yang kepegang adalah tangan orang lain. Pas kita nengok ke belakang, pasti malu dong. Pasti pernah kan merasakan malu itu? Nah, malu yang kedua adalah malu yang sebetulnya akan kita bahas sedikit nih, yaitu malu yang muncul karena keimanan, atau bisa dikatakan malu karena iman. Orang yang punya iman itu pasti memiliki rasa malu. Karena semakin besar rasa imannya, maka akan semakin kuat juga loh rasa malunya. Contoh misalkan malu karena dia berbuat maksiat, malu di saat dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan inilah yang disebut dengan malu yang harus kita pastikan ada dalam diri kita semuanya. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Kalau misalkan kita lihat hari ini, justru yang nampak di pandangan kita, generasi-generasi muda khususnya sudah kehilangan rasa malunya. Kalau ditanya sebetulnya lawan dari kata malu itu bukan berani. Karena kalau lawan dari kata berani sebetulnya takut. Jadi lebih tepatnya kalau kita memaknai malu yang dikategorikan atau dimaknai oleh orang-orang yang beriman adalah malu di saat kita membuat Allah murka kepada kita. Malu di saat kita bermaksiat. Syekh Mustafa Asy-Syibai, beliau pernah mengatakan dalam sebuah karyanya, jika kamu menemukan saudaramu berbuat maksiat, maka ingatkanlah saudaramu itu tentang Allah. Kalau sudah diingatkan, kok tetap saja dia berbuat maksiat, maka sampaikanlah, ceritakanlah bagaimana kisah-kisah orang yang berilmu, kisah orang-orang yang sholih, agar menjadi sebuah hikmah untuknya dan dia tidak berbuat maksiat lagi. Tapi jika belum surut juga setelah diberitahu kok tetap saja dia berbuat maksiat, maka ingatkanlah dia. Jika yang dia lakukan, jika kemaksiatan yang dia lakukan diketahui oleh orang banyak, kamu akan malu. Pahamkan dia tentang malu itu. Tapi kalau pada fase ini dia tetap saja bermaksiat, dia tetap saja tidak surut untuk berbuat maksiat, maka sesungguhnya ketahuilah bahwa dia tidak ada bedanya dengan binatang. Maka di sini kita bisa pahami hal yang mendasar yang membedakan antara manusia dengan binatang selain akal adalah malu. Maka teman-teman, mari kita budayakan malu di antara kita, malu yang dipengaruhi oleh rasa iman, bukan malu di saat kita melakukan sebuah kebaikan, tapi malu di saat kita melupakan, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, malu di saat kita melakukan apa yang Allah larang. Undur man qala wa la tandur man qala.